ada kolam renangnya, dan untuk nuansa gemericik airnya di sini begitu terlihat enak. Ada satu kursi, ngopi di sini sambil menikmati gemericiknya suara. Halo teman-teman, kali ini saya ada di area Palagan, selatannya Hotel Hyatt. Jadi lokasi ini kurang lebih di 10-15 menitan ke kampus UGM. Nah, ini ada satu unit rumah mewah siap huni dan dalamnya sudah full furnish. Dan yang menarik di sini ada mini poolnya sehingga bisa dijadikan sebagai homestay villa yang akan memberikan passive income bagi teman-teman yang invest di Jogja. Nah, ini lingkungannya menarik, akses jalannya lega, mobil bisa papasan. Di sampingnya pun di sini ada unit yang sama persis ya, karena ini memang couple dan kebetulan yang sebelah sudah laku. Untuk rumah ini menghadap ke utara sehingga ketika pagi ataupun sore itu tidak dapat panas yang berarti. Nah, ini luas tanahnya di 125 meter persegi dengan lebar depan kurang lebih di 6 meter, tapi ke belakang ini melebar sehingga bentuknya seperti ngantong. Nah, ini luas bangunannya kurang lebih di 160-an. Konsep rumahnya menarik, di sini kontemporer modern dengan permainan atap miring. Nah, teman-teman juga bisa lihat di bawah ya, itu plafon dari PVC-nya motif kayu. Dan untuk di sisi sebelah kiri dari rumah itu ada permanen granitel dari Traventin. Nah, itu mundur ke belakang itu bisa dimanfaatkan untuk naruh pot tanaman, dan nanti ketika besar itu sama persis seperti rumah yang di samping, jadi cantik. Nah, di bagian kanopinya di sini ada yang menarik ya. Di sini dia dikasih dak dan itu untuk naruh tanaman. Dan ini saat ini dikasih likuannya, cuma sayangnya ini pas posisi lagi mati teman-teman. Di sini juga sudah dikasih pagar, menarik. Di sini pagarnya dibikin tinggi, kurang lebih hampir 2,5 meteran. Nah, ini menarik, dia menggunakan besi holo, kemudian di tengah-tengah dikasih plat, dan di sebelah sini dia dikasih perforated sehingga untuk bayang-bayang di bagian dalam kelihatan, tapi untuk privasinya itu masih tampak. Kemudian di sebelah sini ada permainan daripada roster sehingga untuk sirkulasi udara meskipun di bagian atas terbuka, di sini dia tetap dapatkan akses. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini sudah dikasih box untuk sampah. Nah, kita bisa masuk ke dalam rumahnya, dan untuk membukanya dia sebagian digeser ke kiri, kemudian untuk yang sebelah sini dia bisa digeser ke sebelah kanan. Untuk karpetnya di sini dia bisa 2 mobil karena untuk lebarnya sendiri di 5 meteran. Kemudian di sebelah samping kanan ini ada satu area taman yang sudah dikasih ban-banan sehingga teman-teman ketika nuansa mendung seperti ini enak banget nongkrong di bagian depan. Ini bisa untuk naruh kopi, dan di bagian bawahnya bisa dikasih penutup untuk menyimpan barang-barang peralatan seperti perbengkelannya bapak-bapak. Nah, untuk material dari lantainya ini menarik, dia menggunakan batu alam andesit, dan ini dibikin latnya yang besar-besar, dan untuk ukuran batu alamnya di 20x20. Nah, di bagian atas ini sudah ada kanopinya menggunakan besi holo, dan untuk penutupnya dia menggunakan solar tuf. Jadi ini merupakan material yang lebih murah daripada kaca, tapi untuk secara fungsional mirip seperti kaca. Cuma memang ketika teman-teman pakai material seperti ini harus rajin-rajin membersihkan biar tidak cepat kotor. Nah, di bagian depan ini ada satu permainan dari granit tile, mirip seperti yang ada di atas ya motifnya, dan ini dia menggunakan ukuran yang 60x120 sehingga kesan bawahnya dapat banget. Nah, ini menarik, untuk di sebelah sini ada satu teras, nanti bisa dikasih rak untuk sepatu, dan di sebelah sini ini ada satu space untuk akses menuju ke area taman belakang, nanti bisa langsung tembus ke area kolam. Nah, ini untuk kusen
ya. Di sebelah sini dia menggunakan dari aluminium warna hitam, termasuk untuk silennya, sehingga ini rapi dan pengerjaan juga oke. Nah, ini juga untuk mengkamuflase bagian meterannya, dia sudah dibikin rumah sendiri ya. Jadi di sini meteran ada 2 buah ya, masing-masing 2.200, jadi total ada 4.400 untuk kapasitas dayanya. Nah, untuk pintunya sendiri ini saya suka, dia menggunakan kayu solid dan termasuk untuk kusennya dia juga dibikin lurus seperti ini sehingga kelihatan lebih gagah lagi, dan sudah dapat bonus smart door lock dari si Paloma. Kita masuk ke dalam rumahnya. Oke, kita sudah ada di area ruang tamunya. Lega, simple tapi kelihatan elegan. Nah, ini untuk meja kopinya juga oke. Ya, bundar. Dan di sini ada 1 2 3 4 seater dengan kapasitas yang lega. Nah, ini untuk mejanya dia menggunakan kayu biasa, dan ini sudah proper karena di bagian depan sudah ada jendelanya, dan di bagian atas ini untuk plafonnya menarik paduan dari gypsum dan juga PVC. Nah, ini yang paling spesial, di bagian sini ada kolam renangnya, dan untuk nuansa gemericik airnya di sini begitu terlihat enak. Ada 1 kursi, ngopi di sini sambil menikmati gemericiknya suara. Luar biasa teman-teman ya. Baca buku, sampingnya view-nya kolam, dan di sini ditemani gorengan. Teman-teman di sini bisa lihat ya, kolamnya cukup lega, kurang lebih di 2 meteran kali 3 meteran, dan di bagian sini juga sudah dikasih undakan sehingga enak untuk anak-anak ataupun dewasa. Nah, ini untuk area decknya dia juga menggunakan kayu solid. Nah, ini tadi tembus ke arah pintu sampingnya teman-teman. Nah, di sebelah sana teman bisa lihat itu ada pasangan roster, kemudian di baliknya itu ada area servisnya. Nah, kita bisa ke sini, ini langsung connecting. Di bagian sana ada area dapur. Yang saya suka untuk di bagian sini adalah dia menggunakan kayu solid, termasuk untuk di bagian meja barnya ya, sehingga kelihatannya itu lebih alami dan juga lebih elegan. Nah, di bagian atasnya dari mejanya kalau nggak salah dia menggunakan marmer dengan warna hitam, jadi kelihatannya elegan. Sudah ada lampunya. Nah, di sebelah sini dia juga menggunakan kayu solid teman-teman dari jati. Nah, untuk backspace ini dia menggunakan keramik, cuma di sini dia ada nut kecil-kecil sehingga nanti teman-teman memang harus rajin membersihkan, terutama ketika menggoreng ya. Karena minyak-minyaknya itu ketika masuk ke nut-nut seperti ini dia akan sulit ya dibersihkan. Tapi nggak begitu masalah, yang penting rajin. Oke, mungkin ke sini ya. Di bagian bawah ini juga sudah dikasih kabinet, dia juga menggunakan kayu solid sekali lagi. Jadi jarang sekali developer saat ini menggunakan kayu solid seperti ini, khususnya di area Jogja. Jadi ini memang luar biasa rumah yang satu ini. Nah, untuk lantainya pun teman-teman bisa perhatikan ini menggunakan granitel yang ukuran slabnya besar-besar di 80 kali 80-an sehingga nuansanya bisa lebih lega lagi. Nah, ini di sebelah sini sudah ada kulkas 2 pintu. Di bagian atasnya sudah ada nakasnya. Nah, untuk di sebelah sini ada area servis seperti yang saya tadi ceritakan. Jadi dibalik dari ini roster tadi ada kolam, di sebelah sini ada area servis. Nah, ini sudah disediakan untuk colokan, borderan, dan juga kran. Nah, ini di bagian atas juga sudah dikasih kanopi sehingga sudah siap langsung untuk digunakan. Di lantai 1 ini ada 1 kamar tidur sehingga nanti misal ada orang tua atau teman main, ini bisa dipakai sama mereka. Nah, ini untuk pintu di kamar pun dia menggunakan kayu solid dan masih konsisten. Nah, ini untuk kamar tidur pertamanya masih lega meskipun dia dikasih bed ukuran yang 2 orang. Nah, untuk settable-nya ini unik teman-teman ya. Dia dibuat dari kayu, kemudian dibubut ya, terbentuklah seperti ini. Nah, ini untuk jendelanya ini bisa dibubut juga. Nah, ini untuk lantainya pun dia dibikin homey, nuansanya
kecoklatan seperti kayu, dan ini tentu beda ya antara lantai utama dengan lantai kamar. Nah, untuk kamar mandinya ini persis di sampingnya teman-teman, sehingga enak ya, tidak harus jauh-jauh ketika ke kamar mandi. Dan ini posisinya meskipun di bawah tangga ini cukup lega. Nah, ini untuk instalasi water heater juga sudah disediakan. Nah, ini untuk tangganya sekali lagi dia menggunakan kayu solid dari jati dan kelihatan bawahnya dapat banget. Nah, ini di area tangganya dibikin terang karena di bagian atas sudah ada skylight, sehingga dia akan selalu menerangi di area tangga seperti ini. Nah, kita sampai di lantai 2 dan ini ruangan yang sangat enak sekali karena ukurannya sangat besar ya. Untuk kumpul keluarga, misalkan ini digeser, ini bisa banget, sehingga misalkan di lantai 1 ada tamu, nanti teman-teman bisa bercengkrama lanjutan di lantai 2-nya. Nah, ini juga sudah dipasangkan untuk meja dan kursinya. Nah, di bagian sini ada jendela, sini juga ada jendela, dan ini juga bisa dibuka ya, sehingga nanti sirkulasi udaranya di sini bakalan enak nih. Nah, spoi-spoi. Jadi dari atas pun gemericik airnya masih bisa dilihat. Nah, untuk plafon di lantai 2 dia full menggunakan gypsum. Oke, ini adalah kamar tidur anak yang nomor 2. Masih lega seperti ini ukurannya. Nanti tinggal mau dipasang almari di bagian depan masih bisa, ataupun di samping juga oke ya. Tinggal digeser kanan kiri juga masih bisa. Jendelanya ini masih bisa dibuka juga, jadi untuk sirkulasi udara di setiap ruangan ini bagus banget. Nah, ini ada kamar mandi sharingnya. Lega sekali teman-teman, sudah full granitel ya sampai ke ceiling. Instalasi water itu sudah ada, coakan juga sudah ada ya, lengkap sama area wastafelnya. Nah, ini yang spesial, ada kamar tidur utamanya. Nah, ini merupakan kamar yang paling luas dan paling nyaman, karena dilihat ya dari bagian atas ini ada mezzaninnya, nanti bisa dipakai untuk nyimpen barang. Nah, terlihat di sini clean karena di sebelah sini ada pintu kamuflase, dan ini adalah area walk-in closet. Jadi untuk almari nanti semuanya bisa di sini. Dan ini yang spesial, ada kamar mandi dalam dengan area bathtubnya yang sangat lega. Di bagian depan dari bathtub ini pun ada jendela, bisa dibuka sehingga nanti sirkulasi udaranya enak ya. Di sebelah sini untuk area showernya pun di sini sudah dibikin jendela, sehingga nanti di dalam kamar mandi ini bakalan betah. Oke, kita ke depan lagi. Nah, untuk pencahayaan di kamar tidur utama ini enak banget ya. Ini full menggunakan jendela dari sini sampai ujung sana. Nah, ini bisa dibuka teman-teman untuk jendelanya, dan untuk pintunya dia ada di ujung sebelah sini, sehingga untuk sirkulasi udara, sirkulasi manusianya pun enak banget. Nah, ini cukup lega untuk area balkonnya. Nanti teman-teman di sini bisa langsung melihat view ke Hotel Hyatt-nya dari sini. Itu juga ada hotel, jadi memang ini kawasan premium yang ada di Jogja. Oke, itu sedikit review dari kami, dan untuk unit yang ini legalitasnya sudah lengkap, aksesnya nyaman, dan teman-teman tinggal bawa baju saja. Cukup dengan 2,55 miliar bisa dapatkan unit yang satu ini. Dan bagi teman-teman yang mau survei ataupun konsultasi, bisa hubungi nomor kami yang ada di video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.